Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar untuk membuat thumbnail ya. Aplikasi yang kita butuhkan adalah Canva ya. Nanti teman-teman bisa download sendiri di Play Store. Ini aplikasinya teman-teman ya. Nah, silahkan diklik. Nah, di sini kemudian untuk membuat thumbnail ini kita pilih ya teman-teman ya. Kita pilih yang sesuai. Oke, di bagian agak ke bawah ini kalau untuk thumbnail ini ada di gambar mini YouTube teman-teman ya. Kalian klik saja semuanya, kalian lihat-lihat, cari yang terserah ya teman-teman. Kalau saya cari yang gratis begitu teman-teman. Itu desainnya banyak sekali teman-teman ya, kalian pilih. Tapi begini teman-teman ya, dalam menentukan sebuah thumbnail, hasil aku browsing, hasil pengalaman pengalaman aku yang masih sedikit ini teman-teman ya, itu dapat aku simpulkan bahwa untuk membuat thumbnail itu yang pertama adalah bagaimana pesan di dalam thumbnail itu bisa tersampaikan, bisa terbaca dengan jelas gitu. Jadi kalau kita membuat desain, sebaiknya desainnya itu yang mudah dibaca teman-teman ya, jangan terlalu rupek ya, kalau bahasa Jawanya tuh rupek, terlalu kumuh. Kalau kita masih awal-awal nih teman-teman ya, pengalaman aku nih, kalau aku berkaca dari aku sendiri, itu dulu pengennya tuh kalau mau bikin desain itu semuanya pengen aku masukin gitu, mulai dari gambar, tulisannya yang banyak. Nah itu ternyata teman-teman, kalau aku ngeliat sendiri nih, kalau aku lagi lihat-lihat di YouTube, aku itu lebih suka sama thumbnail yang kira-kira jelas gitu, yang bersih gitu. Jadi tapi di sisi lain nilai seni dan estetikanya itu tetap ada gitu. Jadi yang namanya seni oke lah perlu, cuma dalam hal ini kita perlu kita perlu sekali untuk tidak kumuh gitu, nggak kotor gitu. Jadi sebisa mungkin desain thumbnail itu yang cukup sederhana ya. Misalkan ini ya teman-teman ya, aku pilih ini, aku menggunakan thumbnailku di beberapa video aku, termasuk yang ini nih, aku menggunakan thumbnail yang ini teman-teman ya. Jadi setelah kamu klik, kamu pilih ya, kemudian kamu klik edit. Nah seperti ini teman-teman. Pada prinsipnya kamu bisa saja memasukkan gambar atau apa ke sini ya. Caranya mudah, kalian tinggal klik aja. Misalkan ini mau kalian ganti warna atau backgroundnya, misalkan nih kamu ingin ganti seperti itu ya, atau tulisannya ingin kamu rubah. Itu sesederhana itu untuk membuat membuat thumbnail berdasarkan template teman-teman ya. Cuma aku sih biasanya nggak serta-merta menggunakan template ya teman-teman, tapi aku modif. Jadi aku menggunakan atau memanfaatkan aplikasi ini untuk membuat saja, tapi desainnya aku rubah gitu, aku sesuaikan dengan keinginan aku gitu. Walaupun dari beberapa ya, masih berapa persen dari template ini aku pakai gitu, karena kan kita perlu ide kan, ide itulah yang kita cari dari template ini begitu teman-teman ya. Selanjutnya kita ini teman-teman ya, background warna merah ini kita coba dengan gambar yang sudah kita siapkan ya teman-teman ya. Kita pilih gambar galeri, karena kita, atau kalian juga bisa menggunakan gambar-gambar yang tersedia di sini teman-teman. Di bagian unduhan kemudian saya ambil yang gambar yang ini teman-teman. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah dari sini ini kan terlihat clear ya teman-teman ya, nampak jelas, enak dilihat begitu ya teman-teman ya. Nah dari gambar ini aku suka gitu ya, jadi kelihatan bersih begitu ya. Kemudian kita akan coba rubah di sini, kita modif. Misalkan di sini warnanya kita rubah, kita ganti menjadi warna warna merah ya teman-teman. Kemudian di sini misalkan nih kita geser dulu, kita kupas satu-satu. Nah di sini kemudian kotakan yang warna putih ini, misalkan nih
aku rubah ke sini begini teman-teman ya. Misalkan kita geser ke sini atau kita putar sedikit. Nah, seperti punya saya itu saya putar dikit, kita kecilkan lagi. Kemudian kalau sudah yang putih juga sama. Nah, ini biar terlihat adanya double layer gitu ya teman-teman ya. Karena kalau double layer itu kesannya begini teman-teman. Misalkan nih, ini ide desain ya teman-teman. Kalau misal teman mau posisi begini atau posisi di tengahnya seperti ini ya. Nah, seperti ini pun oke juga teman-teman ya. Atau misalkan posisinya mau seperti ini. Nah, misalkan seperti ini ya. Silakan aja teman-teman atur sesuai kreasinya teman-teman sendirilah untuk merubah seperti apa nanti desain teman-teman gitu ya. Kemudian ini menurut saya nggak perlu, jadi saya delete. Di atas itu ada bagian kotak sampah, pilih saja di delete seperti ini teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian ini juga nggak perlu saya. Nah, kemudian di sini hurufnya mau kita pakai, jadi biarlah di sini ya. Nanti kita isi dengan apa gitu ya, tergantung apa yang akan kita buat gitu ya teman-teman. Nah, dari sini kalau menurut saya sudah terlihat jernih, sudah cukup clear teman-teman ya. Jadi sudah cukup untuk enak dilihat begitu ya. Tinggal kita menambahkan ornamen lain teman-teman. Misalkan nih, ornamen yang akan kita tambahkan, misalkan kita klik lagi tambah gambar, kemudian kita pilih lagi galeri, kan saya ambil gambar saya. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Kemudian saya besarkan. Nah, lebih besar lagi. Nah, misalkan seperti itu teman-teman ya. Karena biar kita juga misalkan muncul ya di thumbnail gitu. Nah, misalkan seperti ini, teman-teman bisa atur lah posisinya bagaimana menurut teman-teman ya, posisi yang pas dan tepat gitu, kalau biar teman-teman tuh enak gitu ngeditnya. Nah, selanjutnya untuk tulisan ini kita bisa merubahnya ya teman-teman ya, dengan cara ini kita rubah menjadi cara bikin thumbnail. Nah, mudah, secepat kilat misalkan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kemudian ini hurufnya bisa kita atur. Kita akan menggunakan huruf apa, misalkan kita menggunakan huruf seperti ini misalkan. Nah, seperti itu. Kemudian ini rata kanan kirinya kalian atur-atur aja menggunakan huruf apa seperti itu yang mungkin kalian cocok ya. Atau mungkin ada yang mau kita rubah, misalkan ya, ini backgroundnya kita ganti, misalkan backgroundnya ini kita rubah teman-teman ya, kita rubah menjadi yang enggak ada gambarnya. Tadi kan ada gambar orangnya ya, kita rubah, kita menggunakan gambar yang lain, misalkan ini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi sebelum melakukan eksekusi kita klik dulu, misalkan kita mau klik ini background ya, klik backgroundnya. Kita mau rubah orangnya, kita klik orangnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Misalkan kita mau menambahkan teks ya, tinggal tambahkan teks seperti ini ya. Misalkan kita mau menggunakan template ini, kita bisa menggunakan template yang ada di sini. Kalau nggak mau ya sudah, tinggal tambahkan teks gini aja. Nah, misalkan seperti ini ya, begitu teman-teman. Nah, kemudian kita duplikat ya, ini salah satu trik lagi menggunakan Canva, kita duplikat. Nah, seperti ini. Misalkan yang satu ini kita misalkan kayak saya tuh programnya apa, misalkan daily tutorial. Nah, seperti itu.
Kemudian yang satunya lagi sama, daily tutorial. Nah yang satu kita kasih warna putih misalkan. Nah kemudian kita dekatkan seperti ini. Nah jadi seakan-akan teksnya ada bayangan, jadi memperjelas seperti itu ya teman-teman ya. Jadi atau ya kita balik, ini yang warnanya kita rubah menjadi merah, nah yang ini kita warnanya menjadi warna putih. Nah seperti itu, jadi yang seperti ini lebih jelas lagi. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi membuat thumbnail ini kita bisa menyusun sendiri, atau juga kita menggunakan template yang sudah ada teman-teman ya. Gini bisa kita goyang-goyang, bisa kita putar, bisa kita dekatkan atau kita jauhkan, seperti itu ya teman-teman ya. Ini kalian bisa merapikan sendiri seperti ini misalkan, atau hurufnya kalian rubah dengan huruf yang kalian suka, misalkan apalah di sini ya, kalian rubah, kalian sesuaikan dengan apa yang kalian. Biasanya saya sih pakai ice ya. Mana nih, biasanya saya pakai yang ini nih teman-teman. Cukup jelas sih menurut saya hurufnya, tapi mana ya, nah ini nih, ice cream. Nah saya biasanya pakai ini teman-teman ya. Nah seperti ini. Nah itu yang biasa saya, huruf yang biasa saya pakai ya. Terlihat motif tapi tulisannya masih tetap terbaca dengan jelas gitu ya. Ini fotonya kalian siapkanlah foto yang bagus, kemudian kalian rubah menggunakan menjadi PNG yang backgroundnya transparan. Nah kalau kamu nggak tahu gimana caranya bikin yang transparan, kamu tinggal ikuti aja langkah-langkah yang sudah saya bikin di dalam tutorial sebelumnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mudah sekali membuat thumbnail sederhana yang clear, yang jelas gitu teman-teman ya. Kemudian kalau sudah jadi seperti ini, kalian tinggal unduh saja seperti ini. Nah menyiapkan desain, dan desain sudah jadi teman-teman ya. Kalian sudah ada di dalam direktori kalian seperti itu. Tapi ini teman-teman ya, misalkan nih kalian nggak mau ribet gitu ya, yang penting sudah dapat template yang kira-kira bersih, mau cepetan ya udah nggak apa-apa, tinggal pakai ini aja. Misalkan ini kita edit ya, misalkan kita misalkan posisinya di sini daily tutorial. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah kemudian ini kalau memang nggak cocok ya, kalau thumbnail hurufnya kecil-kecil begini nggak bisa dibaca. Nah misalkan ini dibesarkan, nah kita besarkan seperti ini. Nah kemudian di sini kamu tinggal masukkan teksnya, maunya yang seperti apa. Misalkan tinggal tambahkan aja menggunakan tanda plus ini, tambahkan teks. Misalkan tambahkan teksnya apa, tutorial apa cara bikin thumbnail secepat kilat. Nah seperti ini teman-teman, misalkan nih. Nah seperti ini, misalkan nih kalian maunya menggunakan yang cara yang seperti ini, oke juga ya. Ini misalkan mau kalian, karena ini menjorok sana, kalian bikin rata seperti ini misalkan ya. Nah ini pun oke juga teman-teman ya. Jadi kalau kalian nggak mau repot, ya sudah begini caranya ya. Jadi banyak cara gitu ya teman-teman. Kalau misalkan untuk mengedit ini nih, misalkan kotaknya terlalu besar, kalian bisa kecilkan sesuai biar kelihatan
balance gitu ya teman-teman. Warnanya bisa kalian rubah, kira-kira warnanya apa. Kalau ini warnanya kuning, nah di sini sudah disarankan teman-teman mau pakai warna apa, misalkan putih. Nah seperti itu ya. Jadi atau kalian mau menggunakan model duplikat seperti saya tadi, misalkan di sini kita bikin dulu, kemudian warnanya dibikin misalkan merah, kemudian kalian begini. Nah, jadi seakan-akan ada transparansi apa, ada gradasi gitu ya, ada di belakangnya gitu. Jadi itu trik aja sih teman-teman. Untuk kemudian di sini misalkan nih kalian mau pindahkan ini, misalkan ya nggak mau pindah-pindah atau hanya seperti ini, ya sudah cukup clear. Tapi misalkan kalian ingin memindahkan, misalkan ya mau menambahkan gambar lagi, misalkan gambar, misalkan nih kalian tambahkan gambar lagi, misalkan di mana, di sini ya lucu di sini ya, kemungkinan besar kan gambar mungkin tetap di sini teman-teman ya. Nah seperti ini. Nah kalau misalkan kalian mau menggeser, ya tinggal digeser aja mana yang mau digeser. Misalkan ini nih teman-teman, kalian mau geser ini, ya digeser aja, misalkan dipindahkan posisinya ya, dipindahkan posisinya, misalkan begini, kalian pindahkan posisinya, baru kemudian gambarnya kita masukkan. Nah misalkan seperti ini ya teman-teman ya. Jadi posisinya kalian bisa merubah-rubah sendiri seperti ini ya, dari konsep awalnya gitu Kak, seperti itu. Jadi begitu ya teman-teman ya, untuk cara membuat thumbnail yang singkat namun terlihat clear begitu teman-teman. Jadi mudah terbaca, terlihat jelas begitu.